Halo sahabat kelas IT.id, apa kabar semuanya? Semoga sahabat selalu dalam keadaan baik. Oke teman-teman, pada video kali ini ada sedikit yang berbeda karena saya akan membahas tentang networking atau jaringan komputer ya. Nah, untuk pembahasan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat penguat sinyal WiFi atau lebih tepatnya range extender ya dengan menggunakan TP-Link TLWR840N. Ya, yang dimaksud dengan range extender ini teman-teman adalah di mana posisi kita memiliki akses terhadap WiFi, namun kekuatan sinyalnya lemah gitu ya. Misal di sini saya sudah ada dua koneksi WiFi. Pertama ada WiFi dengan SSD-nya Mahmud Al-Fauzi, dan yang kedua adalah WiFi TP-Link yang akan kita gunakan untuk range extender ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk WiFi dengan SSD Mahmud Al-Fauzi ini merupakan sumber internet, namun terlihat sekali bar sinyalnya sedikit atau lemah ya. Di sini terlihat hanya sekitar 1 sampai 2 bar, menandakan bahwa WiFi dengan SSD Mahmud Al-Fauzi ini lokasinya agak sedikit jauh dari ruangan tempat saya sekarang membuat video ya. Sedangkan ini merupakan sumber internet. Dan untuk WiFi yang satu lagi adalah WiFi yang ada di ruangan saya dengan menggunakan perangkat atau device TP-Link TLWR840N, dan ini tidak ada internetnya teman-teman. Nah, kita akan membuat WiFi yang satu, yaitu yang TP-Link ini sebagai extender ya, atau sebagai penguat sinyal gitu. Lebih intinya seperti mengcloning WiFi sih teman-teman ya. Jadi kita setting TP-Link ini sebagai WiFi di ruangan kita, namun mendapatkan akses internet dari WiFi yang jaraknya lebih jauh dari kita ya. Oke teman-teman, langsung saja. Untuk syarat pertama teman-teman harus punya akses ke WiFi-nya ya, ke WiFi tujuan yang akan kita perkuat sinyalnya. Kita harus memiliki password untuk terkoneksi dengan WiFi ini gitu ya. Yang kedua, kita juga harus terkoneksi dengan otomatis ya dengan WiFi yang ada di ruangan kita yang merupakan perangkat TP-Link yang akan nanti kita buat sebagai range extender ya atau penguat sinyal. Oke, ceritanya kita sudah memiliki akses ke dua WiFi ini. Selanjutnya teman-teman kita pastikan teman-teman terkoneksi dulu ke WiFi TP-Link. Lalu akses ke default IP address-nya 192.168.0.1. Nah, ini merupakan default IP address yang terdapat pada TP-Link TLWR840N ini. Lalu selanjutnya teman-teman tinggal masukkan default username admin dan passwordnya juga admin. Jadi intinya kalau sudah masuk ke halaman ini berarti teman-teman sudah terkoneksi dengan baik dengan WiFi TP-Link-nya ya, nanti yang akan kita buat sebagai extendernya. Nah, selanjutnya di sini teman-teman masuk ke bagian halaman quick setup ya. Lalu selanjutnya teman-teman tinggal klik next. Pada bagian ini kita akan memilih status TP-Link TLWR840N ini sebagai apa. Di sini sudah jelas teman-teman, pilihannya adalah range extender atau penguat sinyal untuk areanya ya. Nah, selanjutnya tinggal klik next. Nah, ini sedang proses refresh, melihat WiFi yang mungkin terdeteksi. Nah, jika memang belum terdeteksi, teman-teman tinggal di klik refresh saja ya. Nah, ini sudah terlihat ada WiFi yang juga terdeteksi di bagian ini, yaitu dengan nama Mahmud Al-Fauzi. Kekuatan sinyalnya hanya 42 menggunakan channel 5 dan ini terenskripsi ya. Dalam arti ada password yang harus kita masukkan ketika akan terkoneksi dengan WiFi ini. Nah, selanjutnya kita connect pada WiFi-nya. Nah, pada bagian ini teman-teman SSD-nya kita biarkan seperti ini. Lalu untuk kita ingin custom nama SSD untuk perangkat TP-Link-nya bisa diklik di bagian custom. Misal Mahmud Al-Fauzi _2 seperti itu. Atau tanpa underscore juga bisa, Mahmud Al-Fauzi 2. Dan di bagian password ini kita masukkan password WiFi yang Mahmud Al-Fauzi ya. Setelah itu teman-teman klik next. Nah,
Ini untuk LAN tipenya kita biarkan Smart DHCP atau Smart IP. Lalu untuk bagian ini juga kita biarkan default, lalu kita klik next. Ya. Sebelum kita klik finish, teman-teman kita uji coba dulu bahwa ini tidak terkoneksi ke internet ya. Nah, ini sudah saya coba ke Google. Ini sudah teruji bahwa tidak ada koneksi internet pada WiFi TP-Link ini. Kita close lagi. Lalu selanjutnya pada bagian terakhir ini kita klik finish. Nah, ini ditunggu sistemnya reboot. Ini yang di reboot adalah sistem TP-Link-nya teman-teman, yang menjadi range extendernya, yang nanti akan mendapatkan akses internet dari WiFi yang barusan kita tembak. Istilahnya tembak WiFi atau cloning WiFi atau apapun itu. Intinya sih untuk memperkuat sinyal gitu. Jadi kita menggunakan sinyal internet dari WiFi yang jaraknya lebih jauh dari kita, namun terhubungnya ke WiFi yang ada di sekitar kita atau yang lebih dekat dengan kita. Lalu WiFi tersebut kita jadikan range extender seperti itu. Nah, ini ditunggu prosesnya teman-teman. Nah, ini sudah selesai. Untuk prosesnya tinggal kita cek. Nah, kita langsung terkoneksi ke WiFi yang jaraknya lebih jauh ya, karena tadi WiFi yang jaraknya lebih dekat, yang ini, yang tadi namanya TP-Link sudah berubah sekarang menjadi Mahmud Fauzi 2, itu tadi di restart sehingga kita lost connection seperti itu. Nah, kita tinggal coba koneksikan lagi ke WiFi yang kedua ini. Lalu kita masukkan passwordnya. Kita tunggu koneksinya. Jadi yang kita masukkan adalah password yang barusan kita buat ya teman-teman, yang saat proses pembuatan range extendernya. Nah, ini sudah terkoneksi. Kita coba masuk ke Google. Nah, sekarang sudah bisa. Kita tidak terhubung ke WiFi yang sinyalnya lemah, yang sekarang juga gak kelihatan tuh ya. Jadi sekarang yang berusaha mendapatkan sinyal dari WiFi yang jaraknya lebih jauh dari kita bukan komputer kita, namun TP-Link TLWR 840N yang kita gunakan sebagai range extender seperti itu. Seperti itu teman-teman, cara setting WiFi TP-Link TLWR 840N sebagai penguat sinyal atau range extender, atau juga bisa dikatakan cara nembak WiFi seperti itu. Jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan di-share. Jika Anda suka video ini, silahkan di-like. Jika Anda tidak suka video ini, silahkan dislike. Dan jangan lupa subscribe. Terima kasih.